Upgrade menjadi bagian yang terpenting ketika kita bersepeda. Tapi apa aja ya upgrade yang penting itu ya? Salam guys. Ya, balik lagi di channel Morning Riders. Kali ini kita akan membahas mengenai 5 upgrade paling penting dan paling berpengaruh dalam bersepeda. Gua Fikri di sini bersama rekan gua. Kita mau tahu nih, apa aja sih sebenarnya upgrade yang paling berpengaruh itu? Ayo kita simak. Oke, yang pertama adalah dropper post. Jadi apa itu dropper post? Ayo kita tanyakan ke rekan gua satu ini. Gimana Teh? Jadi dropper post itu apa Teh? Dropper post itu sebenarnya itu adalah seat post yang bisa diturunkan secara hidrolik. Jadi seat postnya itu bisa di-adjust tanpa kita harus turun dari sepeda. Jadi kita bisa lebih menikmati treknya dengan kayak gitu. Misalkan bayangin kayak kita lagi goes, terus habis tanjakan langsung turunan. Nah kalau misalkan pas turunan itu kan, apalagi yang technical itu kan pasti itu lebih nyaman kalau misalkan seat postnya tuh rendah ya kan, supaya kita ya benar. terjungkir ke depan atau kemana. Nah itu tuh kita bisa adjust itu on fly sambil kita goes, sambil kita pejet-pejet tuh tombol yang ada di handlebar biasanya ada terintegrasi. Ada ininya ya. Intinya jauh lebih nyaman ya Teh ya dibandingkan yang seat post biasa ya. Iya. Ya mungkin drawback itu lebih berat aja. Soalnya kan kalau ada beberapa orang yang emang sangat concern kepada berat sepeda, ya itu emang udah agak berat. Ya. Oke, sekarang kalau misalnya dari segi harga gimana Teh ya dibandingin seat post biasa nih ya? Jauh lebih mahal kah atau gimana tuh? Relatif ya. Relatif ya. Asik. Politis banget. Sebenarnya kalau sama-sama entry level, ya yang pasti dropper post itu lebih mahal dibandingkan seat post. Secara teknologinya juga kan lain ya. Kalau seat post kan cuma batangan aja gitu. Cuman kalau misalkan kita compare juga ada juga seat post yang lebih mahal dari dropper post. Misalkan katakan seat post karbon yang high end gitu, yang buatan semoga atau apa, itu tuh bisa lebih mahal daripada seat post entry level. Ya mungkin ada levelnya dropper ya. 1 jutaan udah dapat ya Pik ya. Entry level tuh biasanya kalau dropper yang remote ya, yang pencetan di stang itu 1,5 juta. Nah itu kalau misalnya yang 1.900.000 tuh yang pakai tuas itu Teh, yang masuk yang ada pencetan sadelnya itu loh. Nah, Oke, selanjutnya kita lihat ke upgrade berikutnya. Oke, upgrade yang kedua adalah penggunaan ban tubeless. Oke, sekarang ini gimana nih Teh, ban tubeless nih Teh? namanya tubeless itu kita pasang ban tapi nggak ada ban dalamnya. Oke. Apa keuntungannya dari tubeless? Yang pertama nih, kita bisa ngurangin berat secara keseluruhan si wheelset itu. Karena dengan kita pakai tubeless itu tuh kita udah menghilangkan satu komponen, yaitu ban dalam. Ban dalamnya ya. Pakai ban luar aja, walaupun ada tambahan berat berupa sealant-nya itu ya. Jadi ya benar. Kalau misalkan mau pakai tubeless, bannya itu harus diisi pakai sealant. Itu tuh fungsinya untuk kalau misalkan ada kebocoran, dia nutup si bocor itu jadi nggak jadi bocor. Jadi ibaratnya ditambal lah, auto tumble gitu. Auto tumble ya, mantap. Itu yang pertama. Yang kedua itu tuh kita ya tadi jadi nggak usah lebih jarang bocor gitu. Terus selain itu juga dengan kita pakai si tubeless itu kita bisa main di tekanan ban yang lebih rendah. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kita kadang-kadang kan main di tanah-tanah yang licin, terus ketemu akar-akar, nah itu kan biasanya kalau misalkan pakai ban-ban yang lama itu kan kita pressure bannya tuh nggak bisa terlalu rendah ya. Tubeless ini kita bisa main di pressure yang lebih rendah, yang mana itu bakal ningkatin traksi dari si ban itu sendiri. Jadi cengkramannya lebih nempel ya dia ya. Kalau misalnya sekarang nih, seperti biasa kita ngomongin duit nih ya. Dari segi harga nih, kalau misalnya ban ini kan bannya ban luar gitu ya, ban luar yang khusus tubeless sama ban luar yang biasa gitu, yang ada inner tube-nya, ban dalam, itu ada bedanya nggak kita? Dari segi harga dulu deh.
Yang pasti ini untuk tubeless ya pasti lebih mahal ya. Kayak kita lihat ban motor juga kan, kalau misalkan ada ban dalam, yang ban luar pakai ban dalam itu kan lebih murah daripada yang tubeless ya. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, kayak harganya dibanding dengan kesenangan yang kita dapat ya fair lah, fair. Nah, sekarang biasanya yang pertanyaan yang banyak muncul di antara goeser nih, Teh. Jadi, apakah semua rim, semua wheelset itu bisa dipakai tubeless gitu? Sayang sekali tidak. Jadi, sulit ya. Nggak semua wheelset itu support untuk tubeless ya. Pokoknya intinya si wheelsetnya tuh harus ada keterangan tubeless ready gitu. Kalau misalkan wheelset bawaan sepeda, apalagi sepeda-sepeda yang entry level itu tuh biasanya belum ready untuk tubeless. Kalau bisa langsung cari sepeda yang si wheelsetnya ini udah support tubeless. Tapi sekarang banyak kok di pasaran yang dari pabrikan tuh udah support untuk tubeless. Soalnya untuk jangka panjang itu investment yang bagus lah. Oke deh, kita lanjut ke upgrade berikutnya. Cus. Oke, yang ketiga adalah upgrade yang berpengaruh ataupun termasuk ke dalam contact point dari pengendara itu sendiri. Jadi apa sih itu contact point? Contact point itu adalah titik di mana atau benda-benda di mana si rider itu bersentuhan langsung gitu ya. Seperti contohnya ada grip ya, hand grip, kemudian ada si pedal sama ada si saddle ini ya. Nah, ada saddle. Nah, ini kalau misalnya kita upgrade nih tentunya cukup berpengaruh ya terhadap performa kita ya, Teh ya. Bagaimana, Teh? Jelasnya, Teh. Menurut gua sih kalau misalkan kita upgrade itu tuh bakal lebih kerasa upgrade sesuatu yang langsung bersentuhan sama kita, betul nggak? Selama kita bermain sepeda itu tuh yang nempel sama tubuh kita. Nah, itu yang ngebuat kenapa upgrade hal-hal tersebut itu atau komponen tersebut itu sangat ngaruh. Yang pertama kita ngomongin satu-satu deh. Yang pertama si gripnya. Grip dulu ya. Oke. Itu kan yang kita pegang di stang kan. Itu kalau misalkan gripnya itu keras, gripnya itu nggak enak dipegang, itu bakal ngaruh banget. Kita bakal lebih cepat capek tangannya, bakal kapalan atau segala macem. Nah, jadi disayangkan sih kalau misalkan untuk grip ini ya kita carinya yang emang nyaman di kita gitu. Karena itu yang bakal kita pegang selama kita goes. Dicarinya juga kalau misalkan kita pilih-pilih grip, itu tuh kalau bisa yang udah lock on. Jadi itu tuh yang ada bautnya lah. Pedalingnya kenceng gitu kan, kita nyengkramnya kan kenceng. Jadi dia tuh muter gitu, nggak ngeganggu jadi pas lagi kita goes. Kalau misalkan ada lock. Terus kayak lanjut. Itu juga saddle harus disesuaikan lah sama pantat. Semua orang kan pantatnya beda-beda ya bentuknya ya. Cocok untuk belum tentu cocok untuk orang lain. Nah, kita harus menemukan saddle yang pas untuk pantat kita. Iya, setuju. Dan satu lagi si pedal. Nah, pedal ini ada dua mazhab sih. Apakah kita pakai pedal yang pakai klit atau nggak pakai klit. Jadi yang intinya tuh kalau pakai klit itu kita harus pakai sepatu yang ada klitnya juga. Jadi ini pedal, ini sepatu, jadi kita nempel banget nih. Jadi goesnya bakal lebih efisien nantinya. Ngait kan dia ya. Tapi kalau misalkan drawbacknya, kalau misalkan kita pakai pedal klit dan kita belum jago, itu tuh bakal jatuh bego sih kayaknya. Pasti bakal jatuh dulu kalau baru orang coba. Lebih ngeri ya kalau awal-awal tuh ya. Kita baru-baru pemula goes ya lebih disarankan itu tuh pakai pedal yang gak klit dulu. Nah, pedal yang gak klit sendiri itu ada macam-macam juga. Kalau untuk sepeda gunung sih gue saranin pakai yang tapakannya lebar. Jadi kontak point si kaki kita dengan si pedalnya tuh makin luas dan itu bakal lebih enak dibandingkan yang kontak pointnya kecil. Dan disarankan juga pedalnya itu yang banyak paku-pakunya. Jadi kita tuh pas lagi gue pleset maju mundur gitu walaupun nggak ada klit ya tetap aja agak nempel lah kalau misalkan banyak paku-pakunya. Gitu. Iya. Kalau flat ini ya resikonya adalah ketika naik goesan ke atas dia nggak narik gitu kan. Narik ke atas. Jadi tenaganya pun nggak maksimal gitu ya. Iya, kalau pakai klit itu kan ibaratnya pas kaki kita ngangkat juga si pedalnya tuh ikut ke bawah gitu. Oh, ikut naik ke atas kan ya. Efisien. Oke, sip.
kita lanjut ke upgrade berikutnya yang nomor 4. Oke, sekarang upgrade yang keempat adalah di daerah kokpit ya, yaitu ada stem dan handlebar. Nah, ini gimana nih Teh kalau masalah stem dan handlebar Teh? Nah, stem dan handlebar itu kan berkaitan langsung sama kontrol kita gitu ya waktu saat bersepeda. Nah, ini tuh upgrade ini tuh kaitannya berpengaruh pada geometri sepeda kita. Itu tuh salah satu yang paling penting sih, karena kalau misalkan kita naik sepeda tapi posisinya tuh nggak pas, yang ada tuh badan pegel-pegel karena salah posisi ya kan. Prinsipnya gini, semakin panjang handlebarnya itu tuh bakal Semakin lebar kali ya. Ya semakin lebar itu tuh semakin kita punya kontrol yang bagus pas lagi goes. Semakin semakin sempit itu tuh semakin kontrolnya tuh nggak dapet, cuman dia bakal lebih gesit dan untuk selap-selip itu lebih enak. Nah, kalau untuk stem sendiri bisa panjang bisa pendek. Kalau misalkan stem yang panjang tuh yang ditunjuk si Fikri tuh panjang tuh ya kontrolnya tuh agak kurang sih dibanding yang stem-stem yang pendek. Jadi secara umum bisa kita generalisir kalau misalkan kita perlu sepedahan untuk yang kontrolnya bagus, yaitu biasanya untuk sepeda downhill atau sepeda yang di gunung-gunung banget, itu tuh kita carinya tuh handlebar yang panjang, stemnya pendek. Jadi kontrolnya lebih enak, lebih direct. Oke. Oh iya, terus tadi sempat bahas-bahas mengenai rise-nya ya, jadi bengkokannya itu ya. Nah itu gimana Teh itu? Antara yang flat sama yang dia agak naik gitu. Jadi kan ada dua macam tuh. Ya ada yang flat, ada yang raise gitulah. Kalau yang flat itu, jadi dia kayak datar aja dari ujung ke ujung. Nah kalau yang si raise itu kayak dipegang si Fikri itu, jadi tengahnya datar, ntar ada naik gitu. Nah bedanya kalau misalkan yang flat itu ya ibaratnya biasanya lebih dipakai untuk genre-genre cross country. Nah itu tuh lebih country ya. Kebutan, yang kayak kita lebih nunduk kan posisinya, itu lebih enak kebutan. Terus kayak buat nanjak itu lebih enak juga karena dengan badan kita nunduk tuh pusat masanya tuh bakal agak ke depan, jadi nggak ngeberatin kita pas ngegoes gitu. Nah kalau misalnya ada race-nya itu kita kan jadi kayak agak ke belakang gitu ya, ibaratnya kalau ekstrim itu kayak naik Harley gitu lah. Nah itu tuh pusat masanya ke belakang tuh lebih enak kayak buat genre-genre yang di all mountain ke atas gitu. Oke, selanjutnya kita bahas ke yang kelima ya, upgrade yang kelima. Go. Nah, yang kelima ini kita adalah wheel set ya. Jadi ini wheel set bagian mananya sih Teh yang sebenarnya yang paling ngaruh nih ya? Gimana Teh? Wheel set ini sendiri tuh kenapa penting sih untuk di-upgrade, karena dia itu merupakan salah satu rotating mesh di sepeda kita ya. Jadi itu adalah suatu beban yang bergerak. Jadi kalau misalkan kita budgetnya cekak, pas-pasan, ya kalau mau kita upgrade yang untuk ngurangin beban, itu tuh lebih bagus kita upgrade-nya ke sesuatu yang ada rotating mesh-nya itu. Yang sesuatu yang bergerak dibandingkan kita upgrade ke sesuatu yang diem. Kalau tujuannya untuk ngurangin beban. Ini nggak tahu ya, ada sering orang bilang tuh kalau misalkan kita ngurangin beban kayak 100 gram gitu di wheel set, itu rasanya tuh bakal sama ngurangin 300 gram di tempat lain gitu. Terus ada lagi kalau misalkan kita bongkar masing-masing, misalkan dari hubnya sendiri, itu tuh ada yang namanya kayak point of engagement ya. Pas misalkan kaki kita di pedal, itu tuh pas kaki kita muter itu seberapa cepat si hubnya itu kunci ikut muter gitu. Nyangkut gitu ya, ikut muter ya. Oke. Kan kita pas kita pedaling itu kan nggak langsung ngikat di hubnya kan. Nah, untuk orang-orang pro itu bakal sangat ngaruh gitu. Oke. Untuk hub juga, ya ini untuk kesenangan pribadi aja sih, kan ada dua mazhab lagi nih. Ada yang sukanya hub nggak berbunyi. Oke. Sama jangkrik. Iya, sama yang jangkrik. Jadi kayak misalnya kita lagi goes, terus kita stop pedaling, itu kan si hubnya itu kan bakal free gitu ya muter. Nah itu kan bakal ada suara yang kayak jangkrik. Nah ada yang demennya
itu suara kenceng, ada yang demennya silent aja. Tapi misalkan kita tujuannya itu untuk loncer ya, otomatis yang diem itu lebih loncer dibandingkan yang jangkrik. Loncer tuh maksudnya lebih halus gitu, lebih cepat gitu atau gimana? Dia tuh tanpa kita pedaling lagi muternya bakal lebih lama. Kayak misalkan bannya itu tuh bakal lebih lama berhentinya sampai dia diem. Kalau dari bahan rimnya sendiri teh itu sebenarnya beda-beda nggak sih dan ngaruh banget nggak sih sebenarnya? Iya, bahan rimnya ngaruh. Jadi bahannya itu sendiri kan ada yang alloy, ada yang karbon biasanya ya. Karbon. Nah itu kan otomatis karbon tuh lebih ringan dan lebih stiff. Stiff itu gimana? Ya jadi kalau misalkan kita lagi ibaratnya lagi uphill, lagi goes uphill, terus kita pedaling kencang, itu tuh yang si karbon tuh cenderung lebih kaku. Jadi nggak lembut gitu. Walaupun kita nggak ngerasain atau ngelihat secara langsung, yaitu kalau misalkan yang alloy itu cenderung lebih flex dibandingkan dengan yang karbon. Sebenarnya flex ya dia. Oke. Jadi transfer energinya lebih efisien yang karbon. Tapi ya kalau misalkan budgetnya pas-pasan juga, si alloy itu juga lebih ini sih, lebih udah bagus banget gitu. Dan dia secara material, karena dia itu flex juga, jadi nggak gampang nggak brittle gitu. Jadi begitu kena tabrakan atau apa itu tuh nggak langsung rusak gitu, bisa aja penyok-penyok dikit, bisa diketok-ketok lagi. Kalau misalkan karbon sekalinya retak, udah kayak selesai, harus ganti lagi yang baru. Oke, sip. Oke, tadi kita udah sama-sama ya kita berdiskusi mengenai 5 upgrade apa saja yang paling ngaruh nih, yang paling penting untuk performa bersepeda kita. Ya, tapi balik lagi ya, tadi kan ini pendapat dari kita masing-masing ya. Kalau misalnya Sobat Goes punya pendapat lain, silahkan Komen di bawah. Kita berdiskusi ya. Kita diskusi, kita sharing informasi di sini. Iya. Oke, ya jangan lupa untuk subscribe dan juga like video dari Morning Riders. Semoga untuk kedepannya kita akan memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ya di bawah ini. Oke, sampai jumpa dan salam goes. Ada ceritanya bannya bocor. 5 menit ya. Dan Asmi loba gaya. Iya. Mau angkat tinggal sih nya. Di popa dulu lagi. Siapa bawa kolam pula? Tuh mana penasaran nih.